No, jika Ando bertanya itu tentang bagaimana sejarah dari Cakak Pepadun, Wahid. Uh, Sebetulnya begini Bang, ini kan saya hanya pemerhati. Sebetulnya pemateri yang Abang butuhkan itu bisa memberikan data secara komprehensif, itu bukan saya, melainkan mereka-mereka yang punya ke eh, apa ya, kapabilitas di situ, kompetensi mereka di situ, yang mana itu memang sudah jadi tupoksi mereka sebagai penyimbang adat. Nah, kalau Abang jadikan saya sebagai rujukan pemateri, sebetulnya kurang tepat, tapi saya akan usahakan sampaikan perspektif saya sejauh pengetahuan saya. Iya, baik. Karena Ikam juga sudah mencari referensi, sudah menghubungi Puan Agung juga tadi. Oke. Sama yang dari Pepadun itu, yang dari Saibatin, Ikam menghubungi itu dari Marga Legun, Alpandi itu, Pun Alpandi itu. Oke. Dari Saibatin itu. Nah, Tapi, Ikam gue pengen nambah rujukan lagi dari Niku. oh jadi udah dapat dari mereka gitu. Iya. Cuma kurang. Nggak Kurang. lengkap. Nggak dalam ya. Nah, begini Bang, Lampung ini dia sejak apa namanya 2000-an dia sudah banyak penelitian-penelitian secara komprehensif. Ini kok suara saya kebalik Bang? Yang benar dulu. Nah, yuk. Ini suara saya kebalik ini. Dengar, iya. Enggak, suara saya kayak ngebalik gitu Bang. Di sini jelas tapi. Jelas ya. Oke. Yo. Nah, saya lanjutkan. Penelitian-penelitian pria Lampung, apalagi dengan apa namanya begawi cakap pepadun itu sudah banyak yang komprehensif, Bang. Yang tentunya diterbitkan dalam bentuk skripsi, jurnal maupun sebagainya. Nah, ini adalah salah satu buku dari uh, Dr. Gozali Timbas, Begawi Cakap Pepadun Nabung Siwomigo. Nah, buku ini adalah pembukuan daripada tesis beliau. Tesis atau disertasi, lupa saya, antara tugas akhir S3 ataupun S2. Dia bukukan dalam bentuk seperti ini, Bang. Oh, iya. Nah, saya coba paparkan sejauh pengetahuan saya, Bang ya. Yo. Nah, kalau Abang tanya bagaimana sejarah daripada upacara cakap pepadun, Bang ya. Yo. Nah, upacara cakap pepadun ini saya rasa itu sudah dilakukan oleh masyarakat Abung, khususnya mereka yang berada di pepadun. Itu mungkin sejak zaman sebelum Islam itu masuk di Lampung. Ya, mungkin sejaman dengan abad ke-14, abad ke-15 seperti itu, Bang. Oh.
Kemudian Cakak Pepadun ini hanya merujuk kepada suku Pepadun, yuk. Yuk, Bang, yuk. Kalau Saibatin tidak ada ya, yang ada cuma seperti Bejeneng gitu ya di Keratuan Darah Putih Jawa Melinting itu. Betul. Kalau sepengetahuan saya, Cakak Pepadun itu Bang, itu hanya ada di Pepadun. Nah, Oh, mereka yang Saibatin itu mereka kan menganut sistem apa ya, aristokratis. Jadi cuman anak-anak Saibatin yang bisa, yang namanya punya gelar keadatan yang istilahnya bagus gitu lah ya. Nah, kalau di Pepadun itu mungkin lebih demokratis. Siapa yang punya biaya, yang punya uang lebih untuk melakukan serangkaian daripada eh, begawi Cakak Pepadun itu, dia bisa mendapatkan yang namanya gelar. Yang mana kita tahu sekarang gelar tertinggi itu adalah Sultan. Kemarin kan kita sudah diskusi dengan Buya Akuan bahwasanya mungkin dulu sebelum Islam datang, Mina itu adalah gelar tertinggi bagi masyarakat Lampung, khususnya mereka yang berada di Pepadun. Nah, sejak adanya Islam, yang mana tentu pengaruhnya cukup kuat di tanah Lampung, gelar Mina itu mulai digeser dengan istilah Sultan, yang mana diksi Sultan itu mungkin itu adalah pergeseran dari diksi Sultan yang kita kenal di berbagai kerajaan Islam, salah satunya Samudra Pasai di Aceh sana, Bang. iya, iya. Tapi ya kalau di Saibatin khususnya di Keratuan Darah Putih Jawa Melinting itu agak disayangkan ya karena prosesi dau adat tuh ya. Ya, Gimana ya? Sekarang sudah ditiadakan lagi jadi lebih mudah. Itu kan sama dengan merusak adat itu menurutnya seperti itu. betul. Itu sebetulnya dau belanja itu Bang, dau belanja. Jadi uh, dau belanja itu kan seperti yang saya jelaskan. Ini sejauh pengetahuan saya Bang ya. Saya tidak mengklaim bahwa ini 100% adalah kebenaran. Abang bisa cek and recheck lagi, mungkin dengan pemateri yang lebih kompeten, yang lebih istilahnya punya kompetensi untuk menjelaskan ini. Bahwasanya di dalam keadatan Lampung, mau itu Pepadun mau itu Saibatin, itu memang idealnya ada yang namanya dau belanjau. Dau belanjau itu dia adalah 60 kelipatannya, dan ya 60 dan kelipatannya. Berarti dia ada 60 ke 120, habis itu 120, 240, dan bisa kita kali-kalikan begitu Bang. Kalau dia 60 ribu, bisa kita kalikan 10 jadi 600.000. Bisa kita kalikan lagi, bisa jadi 6 juta, seperti itu Bang. Kalau Abang bilang bahwasanya di Keratuan Darah Putih dan Keratuan Melinting, dau belanjo di dalam keadatan itu udah dihilangkan, ya itu sangat disayangkan. Bahwasanya betul kata Abang, adat itu jadi kayak di permudah seperti itu. Padahal itu punya nilai-nilai filosofisnya tersendiri begitu. Yang mana nilai-nilai filosofis tersebut tentunya dia bersanding dengan nilai-nilai lain begitu Bang, mungkin dari nilai spiritualnya, moral dan sebagainya begitu Bang. Iyo, Ikam juga sempat itu berkomunikasi sama salah satu tokoh Keratuan Darah Putih. Ini aku kenal sama itu Haja Muda itu yang jualan tupus Ya, itu. tahu. Beliau menyampaikan seperti itu. Dia juga sempat berkomunikasi dengan abahnya itu, apa puahinya itu yang dari Melinting itu kan salah satu tokoh
kata Menting juga. Gelarnya Minak Yakin. Oke. Ah itu di Melinting juga seperti itu. Ya itu sangat disayangkan sih. Itu kan hanya bentuk filosofi saja. Coba abang bayangkan begini. Ada di Selagai itu Dau belanja itu 60.000. Taruh ya, 60.000 kali 2, 60.000 kali 2 itu 120.000. Bayangkan uang 120.000 dibagi dengan mungkin 50 orang yang duduk di dalam keadaan itu. Itu satu orang dapat berapa ribu, kan seperti itu. Itu hanya bentuk filosofi saja. Itu adalah seperti yang saya bilang tadi, mengandung nilai-nilai filosofis yang tidak bisa kita putus begitu saja. Lanjut ya pertanyaannya yuk. Kemudian Ya, apa fungsi dari cakap pepadun, Bang? fungsi dari cakap pepadun. Begini Bang, Abang kan tahu bahwasanya Lampung, khususnya mereka yang pepadun, itu punya 5 falsafah hidup, seperti Pancasila. Pancasila itu punya 5 butir, begitupun orang Lampung. Orang Lampung itu dia punya 5 falsafah hidup, filosofi yang selalu mereka pegang. PLP Senggiri, mulai dari PLP Senggiri sampai nemuin 5. Yang di antara 5 butir itu ada yang namanya Bejuluk Badak. Nah, Bejuluk Badak itu manifestasinya, perwujudannya itu adalah dalam prosesi begawi cakap pepadun itu, Bang. Jadi begawi cakap pepadun itu selalu dijaga karena itu adalah bentuk dari implementasi daripada butir Bejuluk Badak itu tadi, Bang. Kalau cakap pepadun ini dihilangkan, berarti butir Bejuluk Badak itu udah dianggap nggak ada. Dan itu tentunya sangat menyalahi filosofi yang selalu dijunjung tinggi oleh masyarakat Lampung. Seperti itu, Bang. Siap, siap. Kemudian selanjutnya, apa makna kerbau di balik cakap pepadun? Kerbau. Jadi pemotongan kerbau, Bang ya. Iya. Kerbau. Begini, kalau kerbau itu sebetulnya itu kan hanya peristilahan ataupun bahasa daripada perwatin atau mereka yang duduk bermusyawarah adat. Kibau, namanya itu bahasa Lampungnya, kalau bahasa Lampung Abung itu kibau. Nikel kibau atau motong kerbau. Nah, itu hanya bentuk peristilahan. Jadi sekarang kerbau itu sudah digantikan dengan sapi karena mungkin alasannya kerbau itu dagingnya kurang enak lah, alot lah. Tapi peristilahan yang dipakai oleh perwatin di dalam musyawarah adat itu tetap nikel kibau. Meskipun yang dipotong, yang ditikal itu yang apa namanya, yang dipotong itu tetap sapi, tapi mereka tetap menggunakan istilah kerbau. Kalau kita lihat nilai-nilai filosofis daripada pemotongan kerbau di dalam upacara begawi cakap pepadun, itu mungkin salah satunya itu punya nilai spiritual, yang mana begawi cakap pepadun ini kan yang saya bilang tadi, dia sebelum Islam datang dia sudah ada. Abang mungkin tahu di Jawa itu ada yang namanya apa ya, semacam sesajen gitu untuk persembahan pada leluhur.
Mungkin abang tahu lah, di Jogja itu masih banyak yang seperti itu. Nah, nikel kibau itu identik dengan persembahan kepada leluhur. Itu sebelum Islam masuk di Lampung. Setelah Islam masuk, pasca Islamisasi di Lampung, eh, nilai-nilai seperti itu ataupun itu dalam bentuk perwujudan persembahan kepada leluhur, kepada dewa-dewa, itu mulai hilang. Yang mana animisme yang dijunjung oleh masyarakat Lampung sebelum Islam datang itu sudah mulai hilang. Dan ya itu mungkin Bang ya, ini menurut saya Bang, pemotongan kerbau itu mungkin bisa kita samakan niatnya dengan kurban pada Idul Adha, tetapi tidak terpaku pada waktu Idul Adha saja. Paham nggak Bang? Jadi nilai-nilai kurban pada Idul Adha itu juga adalah nilai-nilai daripada pemotongan kerbau pada upacara begawi cakak pepadun. Seperti itu Bang, kalau menurut saya. Jadi pemotongan kerbau itu adalah bentuk syukur, bentuk kita bersyukur atas nikmat dan karunia dari Tuhan Bang. Yang mana kalau dia kurban di Idul Adha itu bakal kita bagi-bagi kepada seluruh umat. Kalau untuk pemotongan kerbau di upacara begawi cakak pepadun itu kita bagi atau kita sajikan pada perwatin, baik itu perwatin tuho-tuho ataupun perwatin mulimana, bujang gadis. Seperti itu Bang. Kalau kita membicarakan nilai filosofis itu panjang sebetulnya Bang. Soalnya kalau kita lihat struktur ataupun alur-alur daripada resepsi atau upacara begawi cakak pepadun itu semua penuh dengan nilai-nilai filosofis Bang. Jadi sebetulnya satu sama lain itu nggak bisa kita pisahkan Bang. Jadi kalau abang tanya nilai filosofis pemotongan kerbau itu bagaimana, itu tersambung pada nilai-nilai filosofis di segmen upacara begawi cakak pepadun yang lain, mungkin pada saat cakak juluk atau mungkin di saat dikasih gelar menggunakan sereh seperti itu Bang. Jadi saya rasa itu semuanya dalam satu filosofis seperti itu Bang. Baik, terima kasih. Lanjut ya pertanyaannya. Apa pengaruh Julu Ado terhadap menerima gelar? Apa pengaruh Juluk Adek terhadap penerima gelar? Itu kan Juluk Adek itu kan hanya untuk kita masyarakat Lampung. Kalau kita perhatikan di beberapa kampung adat yang namanya Juluk Adek itu hanya ada di saat resepsi adat ataupun adanya upacara adat. Sebetulnya itu sudah sangat salah, yang mana Juluk Adek ataupun adat itu sendiri itu adalah pengganti nama kita. Jadi kalau abang sudah menikah, abang udah dapat gelar pengiran Jaya Sakti, nama abang kan Hanif, masih ada yang manggil abang Hanif, itu berarti dia secara otomatis menghina abang. Dia tidak menganggap resepsi yang sudah abang lakukan sebelumnya itu nggak valid gitu Bang. Jadi kalau dia masih manggil nama, mau itu teman, mau itu keluarga, bapak, kalau dia masih manggil nama Abang Hanif tanpa dia manggil adat abang sebagai pangeran
tadi itu udah menyalahi nilai-nilai juluk adat itu. Jadi pada dasarnya apa pertanyaan abang tadi? Maaf bang, saya lupa bang. Apa pengaruh juluk adok terhadap penerima gelar? Nah, itu yang pertama, pemanggilan ataupun panggilannya di dalam lingkup sosial itu pasti berubah. Itu pengaruh yang pertama. Yang kedua, dia punya posisi tersendiri di dalam musyawarah adat. Jika dia masuk di dalam musyawarah adat itu sendiri, yang mana kalau dia sultan itu pasti gelora yang keluar dari dirinya itu lebih daripada mereka yang belum sultan. Itu aja sih bang, sebetulnya bang. Dia pengaruhnya pada kehidupan sosial sehari-harinya. Jadi kalau abang udah dapat gelar pangeran, masih dipanggil nama biasa, itu sangat-sangat salah. Sebetulnya masyarakat adat tidak seperti itu. Mungkin cukup menjawab bang. Ini bawahi tinggal satu. Ritual apa saja yang mengiringi gawi cakak pepadun? Ritual apa saja? Iya. Cakak pepadun itu kan adalah resepsi terakhirnya ataupun upacara terakhir daripada serangkaian upacara cakak pepadun, pegawai cakak pepadun. Yang mana itu kita kerjakan di dalam 7 hari berturut-turut dan mungkin 1 malam full. Tapi untuk buai anak Tuhan itu 3 malam full, 3 malam berturut-turut. Jadi dari maghrib sampai subuh, habis itu dari maghrib sampai subuh lagi, dari maghrib sampai subuh lagi selama 3 hari berturut-turut. Sebelum upacara cakak pepadun itu yang pasti itu ada canggat. Canggat itu ya itu yang saya bilang tadi, bahwasanya dia sebelum upacara cakak pepadun pada pagi harinya. Jadi pada malam harinya itu diadakan yang namanya canggat. Canggat itu ya seperti itu, tari-tarian, habis itu penyampaian panggah-panggah ataupun petua-petua daripada perwatin di dalam sesat ataupun balai adat itu pada malamnya. Nah sebelum itu lagi dia punya upacara lain sebetulnya bang. Mungkin bisa saya lampirkan di dalam bentuk mungkin PDF, nanti saya coba share bang ya. Soalnya kalau saya paparkan satu persatu seperti yang saya bilang itu di dalam 1 minggu. Dia di dalam 1 minggu full itu punya istilahnya apa ya, kayak ya mungkin bisa dibilang kegiatan-kegiatan adat tertentu. Dia bukan termasuk upacara, tapi itu adalah serangkaian kegiatan-kegiatan adat seperti itu bang. Yang pasti bang, di dalam pegawai cakak pepadun itu yang harus itu ya dendan serana, sarana dan prasarana adat. Sarana itu tempat yang tidak bergerak, prasarana itu alat-alat yang bisa kita bawa kemana-mana. Ya contohnya sesat yang saya bilang itu balai adat, habis itu lunju yang kayak apa namanya
kalau 17-an itu Panjat Pinang itu nunjuk, habis itu Rato yang ada kayak naga gitu, burung Garuda, habis itu Jepano itu eh, kayak kereta gitu bang, Kutomaro, habis itu Talo itu yang musik untuk bermusik itu bang. Selanjutnya ada Lawang Kuri itu pintu gerbang, Ijan, Ijan itu apa ya? Ijan itu jembatan, habis itu Skandang, Garang, Payung Agung, banyak banget bang, banyak banget. Itu semua harus terpenuhi untuk melakukan yang namanya prosesi begawi Saka Pepadun. Seperti itu bang. Kalau jenis cakap padunnya itu berarti ada dua ya, ada yang dengan cara digotong, ada yang dengan pakai kereta itu ya, kereta apa namanya itu Garuda Jepano, ya, kereta Garuda. Jepano itu bang namanya bang. Oh, iya. Digotong itu tetap ada bang, panggul itu tetap ada. Digotong itu bisa kita pakai tangan seperti ini, bisa kita panggul seperti ini menggunakan rato bang. Gimana bang? Ini Nyak pernah baca. Kalau nggak salah itu ada sampai 7 hari 7 malam itu. Ya, seperti yang saya bilang tadi, dia 7 hari full. Jadi mulai dari hari pertama sampai puncaknya pada Cakak Pepadun itu, upacara Cakak Pepadun itu sendiri, itu 7 hari, malah lebih. Kadang ada yang lebih bang, tapi pada biasanya itu 7 hari bang. Terus ini ya bang, nama buku yang tadi abang pegang itu apa ya bang? Dan penulisnya siapa, tahun berapa ya dibaca? Buku ini adalah tesis dari Ghazali Timbas. Nah, Begawi Cakak Pepadun, tapi dia konteks yang dibahas itu ini sesuai dengan judulnya, akomodasi dan orientasi nilai-nilai Islam. Jadi ini cocok sebetulnya untuk penelitian abang. Yang dibahas ini lebih ke nilai-nilai Islam yang terkandung di dalam prosesi adat itu sendiri bang. Yang abang tanyakan tadi nilai-nilai filosofis, ini nilai-nilai keislaman. Itu ditulis tahun berapa bang? Ini masih baru sih, 2023. 2023. Ya, tahun kemarin ini. Rilisnya tahun kemarin. Kalau Cakak Pepadun menurut nilai keislaman apa bang? Nah, dia secara komprehensif itu dibahas di buku ini, Bang. Abang bisa cari buku ini, nanti saya share tempat belinya. Dia benar-benar secara komprehensif. Tapi kita harus banyak perspektif supaya kita bisa paham bagaimana bentuk penelitiannya. Oh oke. Terima nih atas waktunya ya bang. Abang pasti sibuk juga, banyak kegiatan di situ. Ya, kalau saya tadi ya main sibuk, sekarang mah itu udah di kosan sekarang.
Oh, kalau yang besok gimana, Bang? Yang jam 8 itu bisa ikut apa enggak itu? Yang jam 8 kapan itu? Itu yang live IG itu sama yang kemarin itu yang sama Sultan Demak itu ada tambahan lagi sama Oh, Sultan Jambi. Enggak nunggu Den Yoga juga itu. jam 8 malam itu kayaknya nggak bisa saya, Bang. Oh, enggak bisa. Nih, komprehensif dijabarkan dalam tabel ya, Bang. Bagaimana korelasi daripada nilai-nilai keislaman ataupun filosofi keislaman di dalam tiap resepsi Begawi Cakap Pepadun itu. Salah satu inti dari buku itu apa, Bang? Gimana, Bang? Salah satu inti dari buku itu apa yang menurut perspektif Islam itu? Ya pada intinya prosesi Cakap Pepadun itu adalah representasi daripada nilai-nilai keislaman. Yang mana kita tahu semua daripada kegiatan Begawi Cakap Pepadun itu adalah hal baik. Musyawarah itu sesuai dengan ayat ini ayat itu. Habis itu memakai perhiasan segala macam itu kan diuraikan secara komprehensif di dalam buku ini. Habis itu yang mana kita tahu itu kan ada yang pasti itu kayak silaturahmi, nilai-nilai kayak gitu kan, menerima anjawan ataupun menerima besan itu kan ada. Mungkin bisa kita korelasikan dengan hadis maupun surat-surat ayat-ayat seperti itu, Bang. Oh, oh begitu ya, Bang. Halo? Halo? Gimana, Bang? Masih ada yang mau kita bahas, Bang? Oh, begitu saja ya. Manihan. Sudah bantunya. Gini, Bang, itu kan yang seperti yang saya bilang di internet itu udah banyak banget penelitian maupun publikasi-publikasi ilmiah yang berkaitan dengan Begawi Cakap Pepadun. Nah, Abang bisa baca semuanya ataupun beberapa sebagai referensi Abang. Yo. Soalnya kalau Abang nanya saya ini ya mungkin hanya sebagai pemerhati. Jadi kemampuan saya di dalam adat maupun kebudayaan itu enggak terlalu banyak. Saya hanya pemerhati. Jangan sampai kayak kemarin
ada yang namanya eh, tari-tarian yang nggak sesuai dengan nilai-nilai luhur, yang mana orang Lampung itu selalu menjaga martabat wanita. Di Lampung tidak ada lenggak-lenggok ya, malah itu kayak gerakan erotis yang mengundang nafsu. Itu kan punya Afrizal Mirza itu ya, yang Sanggar Seni Kenui Tumba itu kan. Gimana bang? Itu yang kemarin itu kan punyanya Afrizal Mirza kan, yang Sanggar Seni Kenui Tumba itu kan. Dan waktu acaranya siapa itu, Ella Azwar Hardi. Kenapa itu? Itu yang tarian itu loh. Oh, iya itu. Tari tariannya juga tidak jelas. Perasaan tari melinting juga tidak seperti itu. Canget juga tidak seperti itu. Iya, itu kan kreasi mereka. Ya, soalnya mereka kan memakai aksesoris Lampung. Yang di saya kan mereka memakai aksesoris Lampung itu aja. Hmm. Ya sudah bang. Halo. Ya sudah bang. Udah manihan. Ya Acara bang, besok kita atur lagi saja sudah, karena Ikam juga banyak tugas ternyata. iya bang. Saya Eh, juga masih mau ngerjain tugas-tugas ini. uh-uh. Oke, terima kasih bang. Siap, siap bang. Sama-sama bang. Yuk, yuk. Assalamualaikum, Ya, Tekun. ya, waalaikumsalam.